dari seberapa besar otot kita atau seberapa keras kepala tangan kita menghadapi dunia. Tapi lewat buku ini, sang penulis menampar logika kita. Beliau berbisik bahwa kekuatan sejati justru lahir dari dada seorang anak yang sering dianggap lemah. Salam literasi. Saya Raisa Salsabila Putri dari SMP Negeri 1 Kota Sukabumi. Dan hari ini, mari kita membedah sebuah mahakarya yang tidak hanya bercerita, tetapi juga mendidik karakter kita. Novel fiksi berjudul Si Anak Kuat merupakan salah satu karya dari Terelie, seorang penulis terkemuka tanah air yang telah menorehkan prestasi yang luar biasa sebagai peraih penghargaan IKP Awards kategori Writer of the Year. Dengan buku setebal 393 halaman dengan lebar 13,5 cm dan tinggi 20,5 cm, diterbitkan tahun 2018 di Jakarta oleh Republika Penerbit. Menggunakan alur maju, kita dibawa pergi ke sebuah kampung pedesaan. Di sana hiduplah Amelia. Dia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara, putri dari Bapak Syahdan dan Mama Nurmas yang hidup dengan sederhana. Menjadi anak bungsu tidaklah mudah bagi Amelia. Dia seringkali merasa kesal karena selalu dianggap kecil, remeh, tidak tahu apa-apa oleh ketiga kakaknya, Eliana, Pukat, dan Burlian. Tetapi Amelia ingin membuktikan bahwa dia bukanlah anak yang manja. Dan kesempatan itu datang melalui ujian yang sangat berat. Kedamaian desa mereka rusak ketika sekelompok para pengusaha serakah dan para pembalap liar datang. Mereka membawa surat-surat izin palsu, traktor-traktor besar, dan bahkan mesin gergaji yang siap menggunduli hutan leluhur mereka yang selama ini menjadi sumber air dan sumber kehidupan bagi para warga kampung. Konflik menjadi sangat rumit ketika warga mulai terpecah belah. Sebagian warga mulai tergiur dengan uang sekokan dan memilih menyerahkan tanah mereka. Bahkan, ritual kampung mulai goyah. Bersama sahabatnya dan bimbingan dari gurunya, Amelia melakukan perlawanan yang tidak biasa. Bukan dengan senjata atau kekerasan, melainkan dengan kecerdasan, pendidikan, dan keteguhan prinsip. Amelia mulai membangun sekolah gratis di kampungnya, menyadarkan anak-anak lain, hingga dengan keberanian yang luar biasa, Amelia berani berdiri di depan muncung bulldozer dan berhadapan langsung dengan para mandor bermata tengis demi melindungi tanah kelahirannya. Melalui rentetan kejadian yang menguras emosi dan air mata, Amelia akhirnya membuktikan kepada bapak, mama, kakak-kakaknya, dan seluruh warga bahwa boleh saja badan dia paling kecil, tetapi mental, keberanian, dan keyakinannya sekeras baja. Sebagai sebuah karya sastra tulis, buku ini memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik yang luar biasa. Ada 3 alasan mengapa buku ini wajib mendapatkan apresiasi tinggi. Pertama, rekonstruksi karakter yang brilian. 2, isu lingkungan yang sangat kontekstual. Dan yang ketiga, kehangatan keluarga yang membumi. Tentu saja, jika dikritis secara mendalam, penyelesaian konflik di akhir memang sedikit lebih mulus. Namun, bukankah sastra diciptakan untuk merawat sisa-sisa harapan yang hampir mati? Kelebihan utama dari buku ini adalah kaya akan dengan pesan moral. Penulis mengajarkan kita tentang harga diri, pelestarian alam, kejujuran, dan kedisiplinan, serta keberanian. Namun, jika harus mencari dengan nilai kekurangannya, buku ini untuk sebagian pembaca mungkin terasa lambat di beberapa bab awal, karena penulis ingin menceritakan tentang kehidupan anak pedesaan secara mendetail. Salah satu kekurangan dari buku ini adalah sang penulis tidak menuliskan terjemahan dari bahasa Belanda yang ditulis di buku ini. Buku ini membuat saya bertanya, di tengah dunia yang sudah modern, semua serba cepat dan kadang individualis ini, apakah kita masih bisa memegang kejujuran seperti warga kampung Amelia? Dan ada satu pesan dari bapaknya Amelia yang sangat membekas di hati saya, yaitu tentang bagaimana menjadi kuat bukan berarti tidak pernah menangis, bukan berarti tidak pernah mengeluh, tapi bagaimana kita tetap berdiri tegak menghadapi segala ujian. Pada akhirnya, novel Si Anak Kuat karya Terelie bukan hanya sekedar pelepas tangan, tetapi juga instrumen literasi yang kaya akan keteladanan. Novel ini direkomendasikan untuk seluruh kalangan. Terlepas dari apapun, novel ini bebas dari unsur sara, pornografi, dan juga kekerasan. Sobat literasi, demikian
Demikianlah resensi buku Si Anak Kuat karya Terelia. Semoga bermanfaat. Salam literasi.